Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Narsmedi Meika Tagulihi, sarjana keperawatan. Sehari-harinya saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Hertikando Manado di unit hemodialisis Melati. Teman-teman, saat ini kita akan belajar bersama tentang sistem perkemihan di dalam tubuh manusia. Kita akan belajar tentang apa itu sistem perkemihan dan organ-organ yang terlibat di dalamnya. Dan kita akan mulai dengan ginjal. Nah, ginjal merupakan organ vital yang berperan di dalam ekskresi eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi zat-zat toksit di dalam tubuh dalam bentuk urin. Nah, untuk sistem perkemihan itu sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah ginjal, kemudian ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang fungsi ginjal di dalam sistem perkemihan. Yang pertama adalah meregulasi volume cairan darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin untuk mengatur tekanan darah. Kemudian menstabilkan pH dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, urea, dan asam urat. Kemudian membantu hepar untuk mendetoksifikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan di dalam tubuh. Nah, organ sistem perkemihan yang seperti saya katakan tadi terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Ginjal adalah organ saluran berkemih yang berbentuk seperti kacang dengan sisi cekung menghadap ke medial, terletak di dalam rongga retroperineal bagian atas. Cekungan ginjal disebut dengan hilus renalis. Nah, ukuran dan berat ginjal sendiri tergantung pada umur dan jenis kelamin. Untuk ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada ginjal wanita. Ukuran ginjal pada orang dewasa sekitar 11,5 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya kurang lebih 3,5 cm, dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan tubuh kita. Nah, pada ginjal terdapat bagian-bagian yang berfungsi untuk proses sistem perkemihan ini. Ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah, bahkan dibandingkan ginjal terletak di antara vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Untuk letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Nah, ginjal ini terbungkus oleh jaringan ikat kapsula fibrosa renis yang tipis dan melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron dengan jumlah kurang lebih 1 sampai 1,2 juta nefron. Nah, nefron kortikalis ini terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai di luar zona medular. Nefron justa medularis yaitu nefron yang glomerulinnya terletak di dalam korteks dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang lebih panjang dan turun jauh ke dalam zona dari dalam medula sebelum berbalik kembali ke dalam korteks. Untuk persyarafan pada ginjal, saraf ginjal terdiri dari lebih kurang 15 ganglion. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal.
Saraf ini akan berjalan bersama-sama dengan pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Pada kelenjar suprarenal yang ada di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Nah, ginjal mempertahankan homeostatis, stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas atau konsentrasi zat terlarut, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama adalah mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengsekresikan cairan pada kondisi kekurangan cairan, sehingga membuat ginjal berusaha untuk mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua adalah mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi di dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga adalah mengatur keseimbangan asam dan basa. Ginjal akan mengekskresikan urin sehingga sesuai dengan perubahan pH. Dan yang keempat adalah mengekskresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahkan bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. Yang kelima adalah produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang belakang. Fungsi yang keenam adalah produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal mensekresi hormon renin, sehingga hormon ini dapat mempengaruhi tekanan darah di dalam tubuh manusia. Kita akan belajar pada bagian perkemihan yang kedua, yaitu ureter. Nah, ureter ini adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pileum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa panjangnya kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Nah, ureter ini terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Nah, ureter ini dibagi menjadi dua bagian. Ureter pars abdominalis berada pada pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Yang kedua adalah ureter pars pelvica, berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk ke dalam kandung kemih. Nah, teman-teman, lapisan ureter ini terdiri dari satu, dinding luar jaringan ikat yang merupakan jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah yang merupakan otot polos. Dan yang ketiga, lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan pada ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Nah, kemudian saat ini kita akan belajar tentang organ perkemihan yang ketiga adalah kandung kemih. Nah, kandung kemih atau kita kenal dengan vesika urinari atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi atau diperkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau pada saat proses buang air kecil.
Nah, pada dinding kandung kemih ini terdapat dua bagian besar, yaitu badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot, leher atau kolum berbentuk corong. Dalam kondisi penuh bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apeks atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis. Persarafan utama pada kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat dua tipe persarafan lain yang berfungsi penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal. Kemudian kita akan belajar bagian perkemihan yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada dua sfinkter di uretra, yaitu sfinkter external. Untuk uretra ini ada perbedaan panjang pada saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa 23-25 yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3-5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas, salurannya dangkal. Nah, untuk konsep berkemih sendiri, ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah urin, karakteristik urin, pembentukan urin, dan proses berkemih. Nah, urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan traktur urinarius melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, karakteristik urin sendiri terdiri dari 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buangan nitrogen, urea dari protein, asam urat dari katabolisme, bahkan asam nukleat dan kreatinin fosfat di dalam jaringan otot. Dan yang kedua adalah asam kristal atau asam hipurat, berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan yang setiap hari kita makan. Dan yang ketiga adalah keton yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung tetapi jumlahnya sangat kecil. Dan yang terakhir adalah elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat. Urin terdiri dari 95% air ini mengandung juga hormon katabolik, atau secara normal hormon ini memang ada di dalam urin. Dan yang terakhir adalah zat kimia lain berisi jenis toksin, pigmen, vitamin atau enzim dalam jumlah kecil. Nah, teman-teman, demikianlah telah kita pelajari bersama fisiologis dan anatomi dari sistem perkemihan. Nah, sebagai orang-orang kesehatan tentunya kita harus tahu cara bagaimana kita menjaga ginjal agar tetap berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah tetap aktif dan sehat, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua, makan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Yang ketiga, senantiasa kita harus selalu cek dan kontrol gula darah. Yang keempat adalah kita mengontrol dan mengecek tekanan darah kita. Kemudian kita minum air yang cukup untuk setiap harinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa hindari rokok sebisanya dan jangan sering meminum obat anti nyeri. Dan yang terakhir adalah periksa selalu kesehatan ginjal kita apabila terdapat risiko. Nah, teman-teman, semoga kita selalu. Nah, jika urin kita berisi albumin, sel darah merah, glukosa, atau sejumlah badan keton, berarti itu adalah kejadian yang abnormal di dalam urin. Karakteristik urin adalah urin normalnya berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan dan berwarna kuning pucat bahkan kuning pekat. Urin memiliki aroma yang kuat khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang kita makan atau konsumsi. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH di antara 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang kita konsumsi. Nah, pembentukan urin terdiri dalam 3 tahap.
Dan tahap yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana proses filtrasi bahkan augmentasi. Proses filtrasi, pembentukan urin dimulai dari ginjal, tekanan darah akan mendorong darah dari arteri, renalis melalui membran filtrasi darah difiltrasi oleh glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan bahkan zat lainnya ke kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Dan setelah itu kita masuk pada proses reabsorpsi. Sejumlah proses filtrasi dari glomerulus terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi ini akan diserap kembali oleh tubulus di ginjal. Proses reabsorpsi ini, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Dan semua glukosa dalam darah yang melewati ginjal umumnya akan diserap kembali, namun pada pasien diabetes, gula darah yang berlebihan akan tetap dalam filter atau keluar bersama dengan urin. Dan proses terakhir adalah proses sekresi, adalah tahap akhir dari pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi terjadi, pada saat yang sama, zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dan mengatur jumlah urin yang keluar. Urin kemudian dialirkan keluar tubulus, nefron, ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar di saat kita berkemih. Nah teman-teman, urin normalnya yang diproduksi oleh ginjal sekitar 0,5 sampai 2 ml per menit yang dikontrol oleh gelombang peristaltik. Secara fisiologis ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu kapasitas kandung kemih yang adekuat, dan yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna, yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik, dan yang keempat adalah setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk pada saluran kemih bagian atas dan bahkan ginjal. Proses berkemih terjadi melalui persyarafan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persyarafan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat miksi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui persyarafan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses ini adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama, kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 ml. Otot kandung kemih ini akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Nah, sinyal ini akan diteruskan sampai pada pusat berkemih di susunan saraf pusat, kemudian diolah di lobus frontalis, parietalis, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sfinkter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar dengan baik. Nah teman-teman, kita sudah belajar bersama tentang sistem perkemihan, anatomi, dan fisiologisnya. Dan sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Ada 7 langkah yang dapat kita lakukan dengan mudah. Yang pertama adalah tentunya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan seimbang. Yang kedua, minum air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, menjaga tekanan darah kita agar tetap stabil dengan cara selalu mengecek tekanan darah kita setiap saat. Yang keempat, jika kita masih merokok, untuk laki-laki, hindari konsumsi rokok yang berlebih, bahkan alkohol yang berlebihan, karena itu dapat mempengaruhi kesehatan ginjal kita.
Yang kelima adalah melakukan diet untuk menjaga berat badan agar kita tidak sampai pada overweight. Yang keenam adalah mengurangi konsumsi obat atau suplemen yang dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Kemudian yang terakhir adalah selalu rutin berolahraga agar tubuh kita senantiasa terjaga kesehatannya. Salam sehat bagi kita semua, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih.